Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang gimana aku ketemu dia pertama kali. Karena mungkin sudah lama pengen cerita ini, pengen mendokumentasikannya, biar kalian mungkin bisa ambil sebuah pelajaran di cerita aku nanti. Jadi aku mau ceritakan ke kalian gimana aku bisa nikah di umur 25 kemarin. Dan yang mungkin lebih menariknya lagi, saat itu posisi aku lagi kuliah. Dan sampai sekarang di 2020 aku masih kuliah dan masih garap skripsi. Ya, dikerjakan bareng-bareng sama istri. Enaknya kalau ada istri. Jadi aku mau ceritain gimana aku ketemu sama dia sampai aku bisa ngajak dia nikah, dan akhirnya emang bener-bener bukan lamaran, dan ajakan aku untuk menikah itu diterima sama dia. Jadi pertama, emang pas itu posisi aku lagi sedang kuliah dan lagi magang di tempat dia kerja. Jadi dia kerja di sebuah startup di Jogja, dan dia itu lulusan sebuah universitas negeri di Kota Malang. Ada berapa emang, Dek? Ada 4 kalau di Malang. Nah, salah satunya dia lulusan sana di universitas negerinya. Jadi dia kerja di sebuah startup di Jogja dan aku magang di tempat dia kerja. Kok aku bisa magang sih di tempat dia kerja? Ya nggak tahu. Mungkin karena emang jodoh kali ya. Jodoh itu kan unik datangnya. Ya nggak sih? Jadi aku nggak tahu kalau misalnya emang jodohku di situ, aku juga nggak tahu. Saat itu emang umur aku itu umur 25. Dan sebelumnya 2 tahun kalau nggak salah sebelum itu aku emang udah ada rencana pengen nikah di umur 24. Tapi sedapat jodohnya, kalau emang dikasihnya 24 ya alhamdulillah. Kalau misalnya dapatnya di umur 25 juga alhamdulillah. Kalau misalnya dapatnya emang di umur lebih dari 25 juga alhamdulillah. Kita harus mensyukurinya. Jadi emang udah ada rencana mau nikah, dan sambil jalan kuliah kalian pasti bertanya-tanya, loh kok belum selesai kuliah udah ada kepikiran mau nikah? Ya itu emang aku punya niat, karena menikah itu gak harus nunggu lulus dulu. Pas itu emang lagi kuliah terus ada jodohnya, ya kenapa ditolak gitu kan. Jangan menolak jodoh. Ntar dapatnya yang entah itu dapatnya yang bisa aja dapatnya yang emang nggak sesuai, bisa aja nanti dapatnya emang jauh dari ekspektasi, yang misalnya umurnya kita emang pengennya di antara umur 24 atau 25. Jadinya kita nikah molor, kayak misalnya bisa aja sampai 28, bahkan 30 gitu kan. Bahkan ada yang sampai kayak gitu. Kan emang saat itu aku awal magang itu emang dapat di kantornya dia. Aku juga yang nggak kenal sama dia gitu kan. Ya iyalah, kan baru magang di kantornya. Terus kami masuk itu berempat sama teman aku satu kelas. Ada teman-teman aku lah, pokoknya berempat. Itu magang di situ, dan itu semua beda divisi. Kayak misalnya teman aku di editor foto, editor video, terus sama motion graphic, dan aku itu videographer. Jadi videographer yang emang kalau misalnya di situ jarang di kantor. Jadi emang di antara kami berempat itu cuman aku yang emang rajin keluar, karena kan emang divisi videographer atau fotografer itu emang di luar kerjanya. Jadi ya udah jarang di kantor. Nah, pertama kali aku magang itu emang ngeliat dia. Emang sih ada beberapa cewek di situ, nggak cuma dia aja, itu ada lebih dari 5, insya Allah lebih dari 5. Iya kan, Dek? Ya, lebih dari 5. Pokoknya lebih dari 5. Jadi pas aku pertama kali lihat dia, ya cantik, ya kan? Yang jelas cantik dan menarik gitu. Tapi nggak langsung kayak, wah aku suka nih, nggak. Jadi kayak aku sempat berpikir kayak, wah Mbak Iza ini kayaknya udah punya
punya pacar udah mikir ke situ aja gitu kan, deketin aja nggak berani gitu kan, kayaknya emang orangnya jutek gitu kan, cuek kayak masa bodoh gitu lah. Maksudnya tuh nggak kayak pengen banget didekatin ataupun dimodusin gitu kan, walaupun nanti ujung-ujungnya sempat modus, tapi nanti aku ceritakan. Jadi selama magang itu kan dikasih waktu sama kantornya itu selama 2 bulan. Kesempatan untuk belajar kami di sana itu emang banyak banget sih, banyak banget. Menurut aku enakan itu kalau misalnya emang di kantor, karena kan di kantor itu kan ya selain dingin, nggak keluar, terus uang bensin juga bisa irit, cuman datang terus pulang, ya udah bensin kan otomatis irit. Tapi kalau misalnya aku di divisi videographer, jadinya aku keluar, maksudnya keluar ngambil footage klien gitu kan, jadinya ya udah kadang keluar sampai siang makan di luar, sore itu balik lagi ke kantor kan. Nah itu kan double kan, bolak-balik. Nah itu kan kalian tahu sendiri kan, itu buat ketemu atau ngelihat si Mbak Iza ini itu bisa dibilang jarang gitu kan. Iya, kalau misalnya kalian pikir mungkin iya cantik, ya menarik gitu kan, pengen deketin, tapi nggak mungkin gitu kan. Udah mikir yang enggak aja, kayak udah punya anak kali nih, pokoknya mikir yang macam-macam, jadi kayak nggak sempat buat pengen deketin gitu kan. Jangankan deketin, ngobrol atau enggak nanya. Kan seharusnya kalau misalnya kita magang, kita harus akrab kan sama anak-anak kantor kan, biar kita makin banyak gitu ilmunya, makin banyak yang sharing, ngobrol, ya kan, jadi lebih asik gitu kan. Tapi untuk mbak yang satu ini itu kayak apa ya, kalau menurutku kayak nggak berani gitu lah. Nggak tahu kenapa nggak berani, emang karena memang mungkin karena emang orangnya cuek kayak jutek gitu. Tapi pas aku lihat dia ngobrol sama temennya ya biasa aja mungkin, tapi mungkin emang karena jabatannya beda kali kan. Di situ kami emang anak magang, emang iya anak magang, jadi Aku nggak sejuta gitu kali. jadi emang posisinya kami anak magang dan mereka itu karyawan kan. Ya beda lah derajatnya, mereka digaji dan kami nggak digaji kan. Kami cuma mengharapkan sebuah ilmu dari situ. Keluar ya dapat ilmu, kami paham. Tuh deh. Jadi lihat sendiri lah gimana kalau misalnya kalian magang terus. Ini buat yang pernah magang ya, apalagi yang mau magang. Nah itu kalian bisa bayangin sendiri lah, kayak kalian mau suka sama cewek yang ada di kantor itu, tapi kalian mikir nggak mungkin dia sudah punya cowok, nggak mungkin dia udah punya anak, udah nikah, nggak mungkin juga dia kan karyawan di situ. Ya kali dia mau sama anak magang, pasti ya kan anak magang itu kan anak kuliahan, kalau enggak anak SMA. Jadi ya udah kayak mungkin dia bodo amat gitu. Aku juga pas itu bodo amat, aku pengen deketin juga udah mikir yang kayak pesimis aja, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin lah pokoknya. Udah sebulan lebih ya gitu-gitu aja. Pernah ngobrol tapi itu cuman sekedar tanya jawab doang, kayak misalnya dia nanya kok makannya kayak gitu sih. Kan emang kalau di kantor tempat kami magang itu makan siangnya kalau emang pas lagi di kantor ya makannya di situ, jadi bareng-bareng gitu, nggak keluar. Jadi ada yang masak terus beli lauk terus makan bareng-bareng. Nah sempat pas itu ngobrol sama dia cuman bisa dibilang cuman sekali apa 2 kali gitu. Itu cuman kayak dia nanya kok makannya aneh sih dipisah, oh kenapa nggak makan sayurnya gitu kan. Aku bilang enggak, makannya di rumah aja gitu, soalnya lagi minum obat yang mengandung banyak sayur. Jadi kan itu kan dipisah kan, lucu ya kan. Aku emang nggak terlalu suka sayur sih, jujur emang nggak terlalu suka. Tapi kalau misalnya emang nggak ada ya udah mau nggak mau makan sayur gitu kan. Terus dia nanya gitu, ya udah aku jawab. Terus dia jawab oh gitu kan. Ya udah gitu doang. Pas itu di kantor ya cuman papasan, ngeliat dari jauh gitu kan, mengagumin dari jauh gitu, tapi nggak bisa memiliki gitu kan. Cuman bisa lihat pas lagi, kalau misalnya pagi kan lagi briefing itu dia di depan ya kan, enak lihatnya. Cuman ya kita ngeliat dari samping doang gitu kan. Aku emang sering di belakang karena kalau di depan tuh takut diliatin gitu kan, mending aku di belakang bisa ngeliatin orang gitu kan. Ya udah, jadi selama hampir 1 bulan lebih ya udah gitu-gitu aja. Bahkan senyum ke dia itu kayak bisa dihitung, kayak nggak ada tanda-tanda gitu. Mungkin di bulan kedua itu aku makin penasaran, kok ada tantangan gitu buat dideketin gitu kan. Tapi bukan maksudnya dideketin, bukan mau diajak yang mungkin diajak jalan, diajak buat pacaran apalagi, enggak. Tapi emang di saat itu emang pengen langsung serius gitu kan. Jadi aku pengennya
langsung ngajak nikah. Bisa nggak ya aku ya langsung to the point aja gitu, kayak ngajak nikah dia tanpa mikirin udah lulus atau enggak dia udah kerja gitu kan, dia karyawan, nggak mikirin ini tapi mikirin gimana caranya biar aku bisa ngomong ke dia kalau misalnya aku pengen ngajak dia nikah gitu kan. Akhirnya di situ ada kayak kan di mana di startup di kantor itu kan ada grup WhatsApp. Jadi ada yang ngasih tahu juga nama Instagram ya kan, nama Instagram anak di kantor. Nah, aku tahu lah tuh Instagramnya dia. Akhirnya aku stalking dan yang bikin agak menarik lagi kalau aku nggak tahu kalau kalian. Kalau aku itu mungkin dia nggak terlalu eksis, jadi cuman kayak mungkin ada fotonya dia tapi dari jauh gitu atau enggak dari belakang gitu, jadi makin penasaran lah. Ya udah akhirnya aku stalking, aku likein semua foto dia dari bawah sampai atas, aku likein. Untungnya fotonya sedikit loh, kalau banyak pegel juga tangan. Terus sempat modesin juga dia tipis-tipis lah, tapi itu gagal gimana ya, nggak digubris gitu kan. Ya udah akhirnya emang mungkin emang Mbak Iza ini mungkin juga pas itu kan emang nggak kenal sama sekali ya kan, apalagi kenalnya cuman ya tahu nama doang gitu kan. Sudah mau selesai magang itu aku nyoba buat dia penasaran, dia kira-kira penasaran nggak ya aku miss call, jadi kayak nelpon terus dimatiin, jadi aku seolah-olah buat dia penasaran kira-kira dia nelpon balik nggak ya. Ternyata ditelepon balik gitu, ditelepon balik sama dia, terjadilah telepon selama 5 jam. Nah itu yang dibahas bukan kenalan kayak umumnya ya, maksudnya langsung to the point, kayak misalnya apa tujuanku nelpon ke dia gitu kan. Tujuanku ya ngajak dia nikah. Kalau misalnya dia belum siap diajak nikah, aku kan bakal ngajak dia ta'aruf dulu gitu kan. Kalau misalnya saat itu emang begitu, ta'aruf dulu, tapi di situ kan emang dia emang mau dan langsung disampaikan ke orang tuanya. Ya di situ yang dibahas ya kayak aku ngenalin diriku siapa, terus latar belakangku gimana. Itu lewat telepon ya, karena emang kan nggak boleh ketemu ya. Kan nggak kenal juga, bukan mahram juga kalau berdua-duaan tuh kan nggak boleh. Jadi lewat telepon aja lah. Walaupun itu sebenarnya juga nggak boleh. Ya kan harus ada orang ketiga gitu, biar didampingin. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Di kantor juga sama teman-temanku juga yang magang juga nggak ada yang tahu kalau misalnya aku suka sama si Mbak Iza ini. Jadi kayak biasa aja gitu kan. Mungkin satu temanku yang kayak emang curiga, cuman nggak sampai kayak ngolok-ngolokin, nggak sampai kayak apa ya. Pokoknya nggak sampai kayak misalnya waktu SMP atau SMA tuh kayak diejekin gitu kan. Itu nggak ada. Jadi kayak udah biasa aja gitu kan. Seolah-olah tuh semua tuh nggak ada yang tahu. Jadi ya udah biasa. Pas besoknya itu kan belum selesai, mau selesai magang. Besoknya pas turun magang itu juga kami berdua emang bener-bener kayak nggak ada apa-apa gitu. Emang kan malamnya tuh teleponan, kayak aku sebutin ya di dalam telepon yang penting-penting aja. Kayak misalnya gimana latar belakang orang tuaku, keluargaku ya kan. Emang aku ngasih tahu juga kalau misalnya aku masih kuliah dan memang sih ada kerjaan sedikit freelance foto. Ya udah aku jelasin ke dia gitu kan. Ntar kasih tahu ya ke orang tua kamu gimana, pokoknya jelasin semua kekurangan, dan di saat itu emang banyak kurangnya sih. Jadi kayak tujuan aku ngajak dia nikah tuh apa? Intinya tuh kan aku ngajak dia nikah biar nanti kami berdua itu bisa semangat buat ibadah. Ya kan? Itu intinya buat itu. Adapun masalah dunia itu bisa dicari berdua nanti. Mungkin lebih seru lagi kali kalau misalnya dicari berdua. Ya udah akhirnya aku cerita tentang orang tuaku juga nggak harus kamunya begini enggak. Pokoknya intinya menerima keadaan keluarga aku. Udah itu toh intinya. Nggak ada yang mau, ya udah berarti belum dapat jodohnya di umur segitu. Ya udah lanjut gitu kan. Sambil kuliah, sambil cari pengalaman, sambil juga nyari jodoh. Tapi itu aku nggak terlalu menggebu-gebu buat nikah enggak. Jadi kayak jalan aja kayak ya kalau dapat jodoh alhamdulillah, kalau misalnya belum dapat ya berarti emang belum dikasih jodohnya. Udah itu toh. Kita lanjut yang di telepon tadi yang dibahas. Ya udah akhirnya aku bilang di terakhir, ya udah intinya kasih tahu orang tua kamu tentang keluarga aku, kekurangannya, entah itu nanti ada kelebihannya juga kasih tahu. Pokoknya semuanya kasih tahu biar pihak keluarganya dia itu tahu semua. Jadi nggak ada yang disembunyikan gitu kan. Kayak misalnya aku masih kuliah gitu kan. Itu kan yang kalau misalnya mindset orang dulu ya nggak boleh nikah kalau belum lulus kuliah. Benar nggak? Nah kalau orang tua aku pokoknya ada yang mau nerima aku dan yang mau nerima keluarga aku gitu. Udah itu aja. Toh masalah dunia itu bisa dicari ya kan.
Toh kita juga nggak melulu mencari masalah dunia, bener nggak? Jadi besoknya itu kan masih magang dan ya udah kayak biasa aja turun magang gitu kan, dan sambil nunggu jawaban dari orang tuanya dia. Malamnya itu sebelum selesai besok kelar magangnya, penerimaan sertifikat, foto-foto ya kan. 3 hari setelah nelfon itu baru ada kabar. Ya udah akhirnya setelah 3 hari itu nunggu jawaban dari orang tuanya dengan jawaban yang membuat hati aku sangat senang gitu kan. Yaitu jawabannya Iya boleh. intinya boleh untuk dinikahin gitu dan disuruh main ke rumah. Ya kan? Nah, itu kan setelah ada jawaban itu ya udah aku langsung ngasih tahu ke orang tua aku gitu kan. Aku ceritain panjang lebar ke orang tua aku. Jadi setelah udah kasih tahu, akhirnya setelah itu emang kita cecetan gitu kan. Ya cecetan itu juga buat komunikasi gitu biar lancar, karena setelah itu aku udah ada rencana langsung mau ngelamar dia gitu kan. Nah jadi setelah seminggu dari itu langsung udah kayak ngerencanain kapan mau dilamar gitu kan. Aku ngechat dia kapan mau dilamar gitu kan. Ya nggak usah lama, kalau bisa tuh abis emang saat itu bisa dilamar ya udah langsung dilamar aja. Nah selagi persiapan lamaran itu nyempetin buat main-main dulu gitu kan, kayak ke rumahnya dulu, nggak langsung dilamar tapi main dulu ke rumahnya, ya mungkin seenggaknya kenalan dulu sama keluargaku yang ada di Jawa Timur. Emang disuruh sama ayahnya dia itu buat mampir ke rumah, walaupun bukan orang tua aku yang datang, karena lamaran juga bukan orang tua aku yang datang gitu kan. Habis itu kan rencana buat lamaran kan. Nah itu bakal aku ceritain ke part yang kedua gitu. Jadi ini part yang pertama. Jadi ceritanya mungkin agak panjang. Mungkin itu aja kali ya. Dari pertama kali aku magang sampai aku ngelamar dia. Pas setelah ngelamarnya gimana itu aku ceritakan di video selanjutnya. Sampai di sini aja videonya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.